Untuk marksman-nya mereka akan memilih untuk melakukan flex terhadap Akai. Apakah ini benar-benar Akai jungler atau bisa dipakai dengan Dreams? Ingat, Dreams juga bisa menggunakan Akai. Dreams bisa menggunakan Akai, aku setuju banget. Dan kalau misal ngomongin ke arah kondisi saat ini, kalau Anavel juga, kita harus lihat dulu pick dari kiri dengan EXP laner yang apa yang mereka akan dapatkan. Kalau misalnya EXP lanernya terpotensial untuk di solo pick off oleh sosok Yuzong atau mungkin follow up dari Assassin di arah jungle, ini oke loh menurut aku pakai Assassin. Karena mereka belum ada menutup link dan sampai saat ini nggak ada yang bisa megangin link. Lihat, lapu-lapu, oke bisa, ini mau main kehajar dan bahkan di depan sana. Nah, menurut gua kalau misalnya mau main assassin, kalau case-nya kita ubah dari skema Omawa kita ikutin, boleh link. Link ya. Gak ada yang megang. Siapa yang megang? Gak ada. Paling harus agak jauh dari Fredrin. Targetnya kan pasti Nathan di belakang. Yep, Nathan. Nana juga bisa ditarget ya. Betul, Nana, Nathan. Kalau mereka mau, Kalau balik mau. lagi. Ya karena 3 badan udah di secure juga oleh Mythic Seal. Udah cukup. Dan itu sangat cukup sekali untuk mereka berada di lini depan. Jadi tugas berat jelas dipegang oleh Fluffy sekarang. Tinggal flex pick atau bukan. Kalau memang nggak flex pick, kemungkinan ya Tigreal bisa dipakai. Atau Carmilla. Tapi possibility Tigreal ini akan berbahaya karena ini akan ada Purify Gaming di dua titik. Tapi kalau Carmilla juga boleh menurut aku, nggak masalah Carmilla. Tapi mereka memang membutuhkan power sekali. Edit. Dan ternyata edit. Mereka butuh power, dia taruh, ternyata powernya itu ada di arah edit. Dan EVOS Holy. Kali ini dengan aset lo, tos dulu. Kacangin cuek amat jadi orang. Ya, ada edit EVOS ya. Holy dengan aset yang sudah bergerak-gerak, mampukah dia menghantam Mythic Seal apa wawa? Ya, ada edit yang dipakai sekarang. Edit ini ibarat Minotaur kecil lah dia. Bisa dengan single target locknya, bisa nge-lockdown lawan-lawannya juga. Let's go bersama Ranger Mas dan juga Om Wawa di Snapdragon Pro Series Season 5 siapa asif ya. Yosh, berarti kayak kemarin kita tuan rumah ya. Tahun ini kita tuan rumah lagi. Iya. Terima kasih loh YSL. Terima kasih loh Snapdragon Pro Series ya. Luar biasa. Tuan rumah adalah sebuah kebanggaan untuk kita pribadi yang mau ya. Betul. Dan let's see sekarang untuk emblem yang sudah terlihat dibuka. 2 fighter di EXP lane. Ada yang beda gak? Set gak ya? Sama-sama tank jungler dengan emblem tank. Gak ada emblem support yang terlihat. Bukan Fredrin dengan emblem support. Jadi gak ada lagi emblem movement speed yang bisa dipakai nanti oleh Fredrinnya. Nah, tapi yang bisa dipastikan adalah di sini mungkin dari Brands akan punya power yang sangat kuat. Just in case kalau dia head to head dengan Juno. Dia dengan Master Assassin membawa kali ini. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi bottom lane, ini Anavel nggak ngasih space untuk sosok seorang Ken bisa farming. Pertama, jungle-nya dimakan. Dan kedua, Anavel masih memiliki retribution loh. Kalau Anavel ke atas dan di follow up oleh para pasukan dari tim EVOS untuk nge-invite jungle, waduh. Ini bisa bahaya bos untuk kelangsungan hidup dari sosok seorang Ken. Dan bahkan lihat di depan sana, Ken retribusinya mau tidak mau harus dipaksa. Tim akan coba terjadi. Perpasukan dari tim EVOS Solis membalikkan kembali kanan dan bahkan berhasil mendapatkan first blood dari si Des. Harus menutup ke arah sosok seorang Ken yang tidak ada bisa di following up damage. Kekurangan damage karena Brands masih berada di arah top lane. Ya, dan itu nice play banget tadi. Di mana Dreams membuka dengan onwardnya. Di follow up di belakang dengan Astral Sphere. Masih ada tadi juga Heavy Spin yang dipakai untuk bisa nge-secure mereka untuk bisa keluar dari team fight ya. Dari zona yang sudah mereka buat juga. Sementara waktu dari Brands yang ternyata unggul level. Karena memang masih ada 2 gold catapult yang terbawah di bagian sana. Tapi tanpa Heavy Spin sekarang dan juga dengan munculnya Turtle yang pertama EVOS ini agak sedikit terhadang dan harus lebih berhati-hati juga meskipun kalau Anavel di level 5 dia bisa jadi menangin untuk peraduan dari Retribution. Tapi ternyata Retribution kali ini akan kita lihat berhasil dapatkan Cloudcon out of nowhere, bukan Anavel. Bahkan dengan ada Brave Fighter terlalu sakit damage di belakang sana, Fluffy menjadi sosok yang mengerikan membuat seorang Ruby Dede kali ini nggak bisa bertahan hidup dan bahkan harus tumbang di depan sana. Yap, dan Cocoonnya satu tembakan yang menarik tadi ya, karena berhasil untuk nge-secure juga untuk Turtle yang pertama. Dan apakah dari Juno-nya ini akan kembali diharas, karena untuk di Golden-nya memang lebih diprioritaskan juga. Melihat bagaimana Brands yang sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan lagi-lagi ya, ini Marksman ya, berarti Marksman harus bisa overfed untuk di early game. Dan sudah lewat dari menit yang kedua dengan Turtle yang pertama tadi, Dreams bermain dengan cukup nakal dan bermain dengan cukup agresif. Nyebrang, ambil informasi ada di mana untuk Minotaurnya, sembari memberikan info kalau Brands harus berhati-hati karena kemungkinan besar memang
Minotaur bakal mengarah menuju ke lane dia sendiri. Sementara untuk bagian bottom lane masih damai-damai aja ternyata. Bagaimana dari Fluffy-nya dengan teamfight yang dibuat oleh Fluffy juga tadi. Dia dapetin 1 poin killnya, sanggup untuk bisa unggul dibandingkan dengan Ruby Didi. Ruby Dede kali ini agak cukup terpressure dan bahkan early game aja dia bisa manfaatin, punya banget power dari sosok seorang Fluffy. Dan Fluffy ini akan coba memastikan gimana Ruby Dede ini di arah bottom lane tidak terpressure supaya dia akan sangat bebas di arah pit turtle ya. Dan bahkan itu dia makin tidak ada nafas untuk sosok seorang Ruby Dede. Walaupun harus ada Petrify yang menjadi ganjarannya, tapi itu masih cukup worth it ketika Fluffy masih memiliki Black Dragon Transform. Yap, dan slow tempo, tapi seslownya juga tempo yang dimainkan oleh EVOS Holy. Mereka sudah unggul dengan 4 poin kill dan 1 turtle yang sudah mereka dapatkan sekarang. Dan belum berhenti sampai di sana karena Crips jungle milik Mythic Seal diambil oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Brans, ada 1 corrosion untuk Brans dan setup. Ini adalah setup yang penting banget. Setup di orange, tapi ternyata keluar pemain-pemain dari EVOS Holy, berarti untuk turtle yang kedua ini akan dicepetin oleh Mythic Seal. Yes, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini mereka mencoba mengadukan retribution dan bahkan Minotaur Saturday. Tidak ada perfect turtle dan bahkan mereka mencoba untuk melawan zoning out. Justin akan menjadi pilihan utama dan hilang begitu saja. Nana from Justin. Kali ini tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Fluffy. Mampukah Dreams menjemput Fluffy karena damage yang terlalu besar diberikan dan Cloudcon. 3 point for Cloudcon. 3 poin kill juga didapatkan oleh tim EVOS Holy. Yes, EVOS Holy mereka full plating. Bukan di bottom atau di top ya, tapi di mid untuk full plating bagi EVOS Holy. Tembakan Astral Sphere dari Cloudcon yang sangat on point juga. Membuat Mythic Seal sekarang sedang dalam kesulitan untuk bisa mendapatkan objektif untuk masuk Anavel tadi. Purple buff dicuri oleh dia, tapi bukaan ada terlihat di mana di bagian bawah harus ditukarkan dengan di top lane. Oke. Dan bahkan, ya ampun, ngagetin bom produser, coba dong kagetin kalau mau nunjukin Bapak Buluk yang terhormat. Kabar-kabarin, kaget nih, jantung deg-degan nih, waduh. Oke, kita langsung menuju ke Justin yang ter-take down. Bang Buluk ini Om Awa, dia adalah teman saya yang dekat. Tapi dia kalau misalnya malam nih Om Awa, suka ngajakin cuci mobil mulu. Waduh, kenapa tuh bisa Nggak gitu? tahu. Belakangan ini ngajakin cuci mobil di Gading katanya, jauh banget kan, kacau. Oke, kita balik lagi ke EVOS Holy yang mendapatkan keunggulan 8-0 Om Awa. Bagaimana nih 8-0 Om untuk Mythic Seal? Ya, Mythic Seal nggak bisa keluar dari area mereka sekarang ya. Dimana pola permainan mereka adalah untuk bisa membuat Fetch cepat kilat ini untuk si Juno. Tapi kita tahu bagaimana Juno juga udah mulai kehilangan lahan dia untuk bisa melakukan farming. Dari area top lane-nya, dari bottom lane yang sudah pecah buat turretnya. Sehingga gak aman sama sekali kalau memang dia harus maju ke depan. Untuk bisa melakukan farming. Dan bahkan tembakan dari Cloudcon yang cukup meresahkan sedari tadi. Kena ke pemain-pemain dari Mythic Seal dan tanpa adanya efek heal kalau gak ada Sides di samping dari mereka. Jelas berbahaya banget juga. Dan lihat bagaimana Brans. Terlalu agresif mungkin untuk Brans karena ditempel langsung. Tapi lihat damage-nya terlalu besar kalau dia sendirian. Tapi lihat di sana Ruby Dede menutupkan Brans. Look at Pulse, berhasil menghindari damage. Tapi Brans versus everybody. Nggak bisa selamat dengan damage yang diberikan. Ruby Dede, buying time yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Mythic Seal kali ini cuma bisa mendapatkan turtle dari Anavel. Yap. Dan lihat EVOS-nya belum keluar dari, tidak membiarkan Mythic Seal untuk bisa keluar dari posisi mereka yang diinginkan. Dari Fluffy dengan 1 dominance ice dan area mid-nya di mana di bottom lane sebenarnya untuk Mythic Seal-nya. Yes. Ini benar-benar dikosongkan. Gak ada orang sama sekali di bawah sana. Kayak ini untungnya aja. Betul. Ini Roger loh, bukan Moskov. Ya, apalagi kalau Moskov. Waduh, dikosongin begini, ini celah. Om, ini bisa menjadi celah di game kedua. Kalau misalnya dari Anavel ini bisa bermain link loh. Mau main link. Bisa split-split ya. Bisa split-split, enak Bisa kemana-mana juga. Dan ada keunggulan gold 500 aja, gak terlalu besar juga. Tapi harus hati-hati banget. Onward dibuka oleh Dreams. Dan Ruby ternyata masih bisa kabur dengan 1 Bravest Fighter yang dibuka. Dan konsentrasi dari Mythic Seal. Ini untuk menjaga Junonya. Dan mereka akan lebih terfokus untuk melakukan team fight besar. Bukan dengan split 4-1 membiarkan Junonya jalan sendirian, enggak. Dia akan kumpul 5 aja, akan berusaha untuk memaksimalkan item yang sudah didapatkan oleh Juno. Karena sebenarnya dia udah punya 2 item juga, Ji. Betul. Udah cukup banget nih, Feather of Heaven dengan ada 1 Starlium Sight.
Oke, Stallion Side-nya ini sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalnya ngomongin dari frontliner, ini para pasukan dari tim Evo Soli, mereka punya damage yang besar loh, Penggawa. Sedangkan kondisinya dari Juno ini tidak memiliki Wind of Nature. Dan bahkan lihat di arah top lane, mereka akan coba menutup permainan dari tim Mythic Seal untuk bisa maju ke depan dan bahkan mau invite ke arah jungle. Dan Purple dari Ken bakal coba dimakan. Perbandingan level yang terlalu jauh membuat para pasukan dari tim Evo Soli akan mendapatkan keuntungan sangat berlimpah. Dan bahkan kalau ngomongin Power of Retribution ini, Anafel punya Power Retributionnya. Dia tidak pakai karena mungkin dia menunggu menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan luar biasa kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para streamer-streamer besar, streamer-streamer gede ya kan yang sudah restream. Apalagi untuk King Buluk ya, lebih tepatnya streamer besar King Buluk. Luar biasa kelas King Buluk udah mampir ke ESL ya tadi ya Penggawa ya. Betul. Dan perbedaan 3 level 2 lah sekarang atas Ken juga untuk jungler milik Mythic Seal akan membawakan Evo Soli untuk tidak mendapatkan kontes di Lord yang pertama. Bebas banget mereka, free, se-free-free-nya juga. Dan bahkan lihat itu, lagi mau maju buat Ken-nya, diusir mundur Fluffy dan bahkan dicicil dengan Curse Touch dengan Dragon Tail juga. Dan Lord langsung spawn untuk di area top lane sekarang. Dan Evo Soli mereka unggul segalanya, mereka akan membiarkan, ini adalah Lord yang pertama, Lord di bawah menit yang ke-12 jadi slow push aja, dibiarin selama mungkin ya agar mereka bisa memaksimalkan efek dari super minion yang akan didapatkan juga. Ya oke, tapi lihat event kembali terjadi. Akan ada penyelamatkan terhadap mid lane mereka atau tidak. Tapi nampaknya mereka ingin melepaskan terlebih dahulu Om Wahwa. Ini goldnya jauh banget Om. Ini nggak bisa banget sih mereka tahan. Dan yang pastikan dari Dreams ini kalau sekali initiate, ini bahaya banget sih untuk mereka. Yap, dan sekarang hanya defense yang bisa dilakukan oleh Mythic Seal juga. Karena mereka harus defense Lord ini dan mereka harus defense untuk super minion berikutnya ya. Karena kalau nggak sampai di end cepat. Tapi nampaknya di arah top lane langsung ada Black Dragon transform fokus ke arah sosok seorang Juno. Berhasil mendapatkan satu buah turret, tapi meanwhile lebih Daddy. Dia nggak bisa sembarangan menuju ke arah seorang Brans. Bang flickernya untuk defensif. Modify Gaming telah didapatkan, mereka kehilangan sosok Ruby Daddy. Dengan adanya wave minion yang masih berjalan, mereka tidak memiliki orang yang bisa jamin ke arah backline Om Wahwa. Iya, gak ada Ruby Didi juga, dan ini masih super minion kiriman berikutnya. Cuman berkat kehadiran dari Nathan akan bisa di-clear dengan cepat dan Brans punya Malphite Roar, tapi Brans harus sabar untuk menunggu pemain dari Mythic Seal keluar dari area base mereka karena mereka butuh untuk fight. Gak ada bantuan dari Tarat ya, karena itu bahaya banget base damage Tarat yang bakal sangat besar juga. Betul sekali. Jadi bakal dimaksimalkan tembakan dari Astral Sphere yang kelihatannya pedas banget dari tadi. Itu pedas banget Om. Karena kita lihat perbandingan levelnya Om. Dengan perbandingan level dan perbandingan item, Knuckles of Durance ini sudah didapatkan. Dan bahkan seperti yang kita lihat, damage dari defense glaive-nya ke arah sosok Minotaur yang tidak memiliki item defense, hanya Silent Rob untuk magic. Itu gak akan cukup. Betul. Yep. Dan masih Silence Rob ya tadi satu ya. Dominant Size juga ada. Dan tembakan demi tembakan dari Clo-Kun yang selalu mengarah dan sangat presisi untuk skill shot dia. Iya betul. Yang berarti ini akan menjadi salah satu ancaman tambahan untuk Kena pemain lagi dari tuh. Mythic Seal. Lihat Kena gak? lagi ya? Juno. Oke. Yang kena Juno, bukan Oh yang iya, kena, benar. bukan Kena ke Juno. apa? Oke, tapi lihat Anafel, walking damage terdeteksi, Dar. 2 pemain, para pasukan dari tim Evo Soli. Kan aku kan awalnya nggak bisa main Novaria ya. Nah setelah aku main Novaria sering, jadi main Novaria ini kayak mirip-mirip main Selena Pung. Enak ya? Kayak main Selena tapi bedanya lebih gede areanya. Sama lebih safe. Lebih safe. Dan kalau jadi semakin sering dimainkan, semakin hafal. Titik lemparnya kemana? Betul. Iya, jadi makin kena. Ya kalau misalnya mainnya jarang-jarang kayak sebulan sekali ya itu aimnya pasti bakal miss. Sebulan sekali. Tapi kalau sebulan bisa mainin sampai 1000 kali, itu aimnya dia pasti hafal. Ya. Pasti hafal, percaya sama aku. Ya biasanya nih kalau orang-orang taruh dulu, kasih slownya Astral Meteor baru tembak tuh. Atau enggak Astral Echo baru nembak nih. Itu biar pasti aja. Biar pasti aja dulu. Biar kan dia dapat slow. Terus dia tahu geraknya kemana pas lagi slownya. Itu yang bikin dia lebih enak Astral Meteor dulu. Cuma kan kalau kadang-kadang tuh ya dari gameplay Novaria itu kan suka yang ada blind spot kan Om. Kita nggak tahu musuhnya lagi kabur sekarat kemana. Bam! Nah itu yang seru tuh. Nah insting tuh. Itu insting banget tuh. Kira-kira kemana, sebenarnya di mana yang lagi recall juga. Tapi lagi nih ya, Enhanced Lord. Jatuh ke tangan Evo Soli dan akan dibiarkankah atau dikawal? Oke, dibiarkan saja. Berjalan sendirian di area top lane tanpa pengawalan sama sekali. Kecuali dekat di sana memang ada Fluffy.
yang menunggu kalau memang ada pemain dari Mythic Steel jalan sendirian, coba buat clear di sana ya, clear di depan, langsung di cut dan bisa dapetin point kill juga dan clear semuanya. Sudah dibersihkan untuk area top oleh Fluffy. Oke, tapi kali ini menuju ke arah top lane para pasukan dari tim EVOS Holy. Mampukah mereka mendobrak di mana ada Juno sebagai high ground defender mereka. Juno, kamu ke arah yang salah Juno. Kamu harus fokus ke arah top lane. Harus coba cicil Lordnya, tapi Juno menuju ke arah bottom lane. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk. Juno memberikan space yang besar menuju ke arah sosok seorang Fluffy. Tapi Ruby Daddy menjadi target utama dari sosok seorang Fluffy. Imun dikeluarkan Petrify Gaming. Kali ini tidak terlalu berarti, tapi nampaknya Ruby Daddy harus tenggelam di depan sana. Meskipun begitu, best turretnya pecah 3. Menurut aku miskomunikasi atau mungkin mereka tidak siap untuk menahan Lordnya. Karena menurut aku Juno jawabannya Om. Betul, ada Juno tapi memang 3 lane push tadi sih yang jalan juga ya. Dan kelihatan bagaimana Mythic Steel mereka agak sulit untuk bisa menahan pergerakan dari Fluffy yang sudah membuka Black Dragon Form-nya tadi. Sementara Brans, wow ini fat banget buat Brans. Level 15 Brans. Lawan level 15 Juno memang, tapi ingat Bransnya teman-teman yang lain levelnya lebih dibandingkan dengan pemain Mythic Steel. Ya, dan bahkan kalau ngomongin soal Juno ya Om, Juno memang level 15. Tapi kalau si Desnya digaruk, ini kasusnya berbeda loh. Si Desnya nggak punya item yang cukup capable untuk nahan damage dari Brans yang kondisinya udah ada Demon Hunter Sword, Golden Staff, Corrosion, Malefic Roar. Itu pasti si Des gue jamin. Punggungnya merah-merah kayak habis dikerok. Tapi lihat Astral Echo terdeteksi kali ini. Bergerak menuju ke arah belakang. Target utama adalah Ken yang memiliki the power of retribution. Tapi hantam pada Tumble zoning out. Menuju ke arah belakang. Habis mendapatin double. Maka coba dihajar. Dengan hantaman pada Tumble mereka kehilangan Ruby Daddy. Dan bahkan Juno pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini bencana. A press word for nothing. Dreams versus everybody. Dan bahkan game kali ini sudah dipastikan akan di tangan dari EVOS Holy. Take the game. 13-2 itu dia untuk skor dari EVOS Holy. Dan juga Mythic Steel di game yang pertama. Dan jadi hitam mendengarkan suara permintaan kalian-kalian. Enggak ya OG juga ya sebenarnya ya. Iya. Kita semua nih ya. Nah, kalau gini kan lebih kelihatan background hitamnya. Betul. Gitu dong.